Dan saat ini sudah bergabung melalui Zoom dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sehat. Salam sehat Bu Nadia. Bu Nadia, seperti yang tadi kita sudah lihat bersama, namun sebelum kita membahas mengenai vaksin, saat ini berapa banyak pasien yang terdata terkena varian Omicron XBB saat ini? Ya, kalau kita lihat jumlahnya tentunya seperti kita ketahui saat ini jumlah yang varian Omicron yang memang paling banyak kalau kita lihat per kemarin itu jumlahnya adalah untuk kasus konfirmasi 3.000-an ya, yang kurang lebih kalau kemarin itu 3.029 ya. Tapi kalau kita lihat jumlah yang dirawat di rumah sakit itu kurang lebih sama ya, artinya angka positifnya memang 11%, di mana kalau orang yang dirawatnya itu sekitar 4.163, artinya kalau kita lihat tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu masih pada angka 7%. Kasus meninggal kalau kita lihat ini sekitar antara 20 sampai 25, kemarin adalah 22 angkanya. Jika dibandingkan dengan varian sebelumnya, apakah ini tingkat fatalitasnya lebih tinggi Bu Nadia? Kalau kita lihat tingkat fatalitas ini jauh ya kalau kita bandingkan Delta ya. Kalau kita lihat dengan angka bor yang pada saat Delta itu bisa di atas 50%, 30 sampai 60%. Tapi kalau kita lihat angka keterisian perawatan itu sekitar 7%. Nah, kalau angka kematian kita lihat dulu tidak pernah Delta itu mencapai di bawah 1.000. Kalau kita lihat kemudian sekarang dengan kondisi Omicron dengan variannya BA. Provinsi Jawa Timur untuk seluruh Jawa Timur ini berlebih. Apakah ini ada masalah Bu Nadia di bidang distribusinya dalam mendistribusikan vaksin tersebut? Ya, jadi kita melakukan distribusi ini berdasarkan jumlah sasarannya, Mbak Lydia. Nah, kalau kita lihat sekarang di awal kemarin kita sudah distribusikan, tapi ternyata daerah-daerah itu juga kemudian mendistribusikan secara luas sampai dengan puskesmas, bahkan juga sampai sentra vaksinasi. Nah, masalahnya ada beberapa puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau kabupaten kota yang laju penyuntikannya itu sangat lambat, sehingga memang mereka memiliki stok vaksin yang cukup. Nah, kemarin dengan kondisi yang jumlah stok vaksin di nasional itu terbatas, maka kemudian kita mendorong masing-masing provinsi melakukan realokasi dulu dari kabupaten kota yang memiliki stok vaksin yang masih banyak dengan kecepatan penyuntikannya yang masih rendah. Nah, itu ternyata mereka juga harus merelokasi dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ini yang kalau kita lihat jumlahnya secara total masih cukup banyak, tetapi karena distribusinya yang tersebar hampir di 15.000 fasilitas pelayanan kesehatan, 514 kabupaten kota, ini yang menjadi tantangan untuk bagaimana mengisi mungkin di daerah-daerah tertentu kecepatan vaksinasinya lebih cepat dibandingkan daerah lain. Bagaimana proses realokasi? Apakah ini sudah efektif, dan bagi mereka yang memang jalur ataupun alurnya sangat lambat untuk vaksinasi, sudahkah ada sosialisasi untuk di daerah tersebut untuk segera masyarakatnya segera mendapatkan vaksinasi, Bu? Ya, sejak tentunya di awal Oktober ya, pada saat sudah ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah sangat terbatas ya. Jadi satu hari itu biasanya kan bisa menerima berapapun juga ya untuk booster. Nah, mungkin kemarin sempat ada yang membatasi hanya sekitar 10, 20 saja yang bisa menerima booster. Nah, saat ini seperti kita tahu per tanggal 24 Oktober itu Kementerian Kesehatan sudah mendistribusikan vaksin dari hibah COVAX, Mbak Lydia, yang kemudian sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi ya, termasuk juga melalui sentra-sentra vaksinasi yang dikelola oleh Polri dan TNI. Nah, jadi kalau kita lihat 24 provinsi itu, seluruh provinsi, 34 provinsi sudah mendapatkan tentunya stok vaksin tambahan Pfizer untuk bisa digunakan sebagai booster. Oke, baik Bu Nadia. Terkait dengan target vaksinasi, kita akan lihat bersama Bu Nadia, ini kita ambil dari situs yang ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait berapa jumlah orang dan juga presentasi target yang sudah divaksin dari dosis pertama hingga keempat. Mungkin dari tim bisa memperlihatkan di layar
terkait dengan website ataupun situs yang bisa memperlihatkan persentase masyarakat yang sudah divaksin. Nah, dari data tersebut bisa dilihat bahwa ternyata persentase yang sudah melakukan dosis keempat ini justru lebih banyak daripada dosis ketiga. Mungkin dari tim produser ada yang bisa memperlihatkan begitu. Cuplikan. Nah, ini kita ambil dari data ataupun website Kementerian Kesehatan. Bu Nadia bisa lihat di layar, ini jumlah dosis masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini jauh lebih sedikit daripada yang sudah mendapatkan dosis keempat. Bagaimana dari Bu Nadia bisa menjelaskan hal ini, Bu? Ya, seperti kita ketahui untuk suntikan ketiga itu diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun. Jadi tentunya kalau kita lihat targetnya itu adalah 180 juta masyarakat ya. Nah, sementara kalau suntikan keempat atau booster kedua itu memang hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu kalau tenaga kesehatan itu kan total angkanya kurang lebih 1,6 sampai dengan 1,9 juta. Makanya dari sisi persentase terlihat seperti lebih besar ya. Oke, berarti itu adalah persentase dari total keseluruhan nakes begitu ya Bu ya, bukan dari jumlah target seluruh sasaran begitu? Iya, jadi dari karena kan vaksinasi untuk dosis keempat itu kan memang sasarannya hanya tenaga kesehatan. Jadi memang kalau kita lihat karena targetnya adalah tenaga kesehatan, maka prosentasenya itu dibagi berdasarkan jumlah tenaga kesehatan. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu Nadia, ini banyak sekali ya pertanyaan ya, terkait juga kalau tadi kita sudah mengenal terkait vaksinasi dan juga targetnya, lalu kemudian ini ada kabar terkait dengan booster untuk anak di atas 12 tahun. Nah, ini apa pertimbangan dari Kemenkes untuk akan menyediakan vaksin bivalen, Bu, untuk booster anak di atas 12 tahun ini? Ya, memang ini banyak sekali ya sudah mulai dibicarakan dan juga sudah mulai dibahas. Tapi tentunya yang harus kita pertimbangkan adalah pertama dari sisi sasaran dan dari sisi tentunya bagaimana mendapatkan akses vaksin bivalen tersebut karena pasti jumlahnya juga masih akan sangat terbatas. Nah, di sisi lain kami juga masih menunggu rekomendasi dari WHO dan states ya sebagai badan imunisasi global yang kemudian nanti seperti apa rekomendasinya untuk menggunakan vaksin bivalen ini. Juga IPAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sedang mengkaji dari data-data yang ada dan kondisi-kondisi yang ada apakah memang kita diperlukan atau direkomendasikan untuk menyediakan vaksin bivalen ini. Tapi yang paling penting, Lady, adalah kita segera menyelesaikan vaksinasi booster ketiga kita ini ya karena kita lihat tadi angkanya kan masih 65 juta orang yang mendapatkan vaksinasi booster ketiga ini. Padahal kita tahu selain memberikan proteksi kepada kita, kalau kita bisa meningkatkan target vaksinasi, cakupan vaksinasi sampai dengan minimal 20%, kan itu akan menimbulkan kekebalan komunitas yang lebih kuat. Nah, ini yang kita harapkan dan kita mohon agar masyarakat menyegerakan. Walaupun beberapa kendala terjadi terkait ketersediaan vaksinasi booster, tapi pemerintah akan upaya untuk menyediakan kembali. Tapi sejauh ini stok untuk booster ini aman, Bu Nadia? Ya, mohon maaf, bagaimana? Ya, tapi sejauh ini untuk booster ataupun vaksin booster ini sejauh ini sebenarnya sudah cukup aman begitu, tinggal distribusinya saja begitu yang terganggu ya Bu Nadia? Jadi untuk vaksin booster ini kita akan upayakan ya untuk bisa mendapatkan tadi dan kita berharap bahwa vaksinasi untuk anak ini juga segera dilengkapi karena ternyata vaksinasi pada anak juga angkanya juga belum mencakup sesuai artinya yang berada di usia 6 tahun ya masih belum mencapai angka 80%. Baik, terkait dengan vaksin bivalen tadi untuk anak di atas 12 tahun, rencananya ini akan dipesan dari negara mana saja Bu Nadia dan apakah menunggu dulu rekomendasi dari WHO baru akan didatangkan dari negara lain seperti itu Bu Nadia?
Halo, Bu Nadia? Apakah oh baik, komunikasinya terputus, nanti kita akan coba lagi terkait bagaimana vaksinasi dan juga target yang sudah dijalani oleh sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dari dosis pertama sampai keempat.